Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Nah, kembali lagi bersama Ibu Rika hari ini. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan dipimpin untuk berdoa ya. Amin. Nah, sebelum itu, lihat coba temannya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Kita mesti bersyukur karena masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, coba apakah kalian sudah siap untuk belajarnya? Duduk yang rapih dan nyaman di tempatnya masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulisnya ya. Apakah sudah selesai? Nah, sebelum itu mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Keluarkan ya suaranya. Apakah lebih semangat sekarang setelah bernyanyi? Harus semangat ya, karena kita belajar kali ini tidak usah takut salah. Jikapun ada hal yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Tidak usah takut salah, daripada kalian tidak mengerti lalu diam saja. Lebih baik kalian tanyakan kembali apa yang kalian tidak mengertinya. Oke, kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, benda campuran dan tunggal, pembelajaran 1. Nah, nanti pada aktivitas kali ini atau di hari ini kita akan melihat seperti apa itu iklan. Lalu kita atau ibu guru akan memperlihatkan kalian ada nanti air dicampur dengan zat tunggal lainnya. Nah, nanti kalian akan menyimpulkannya sendiri. Pembelajaran kali ini akan menyenangkan, dapat dimengerti. Apakah sudah siap untuk belajarnya? Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Untuk memulai pembelajaran yang pertama, apakah ada yang ingin membacakan teks narasi yang ada pada buku? Ya, boleh tolong bacakan ya, suaranya yang lantang agar terdengar dengan temannya yang lain. Ya, terima kasih yang sudah membacakan. Nah, tadi yang dibacakan oleh temannya itu mengenai keluarga Lani yang mesin cucinya sudah tidak bisa terpakai lagi. Sekarang kalian coba lihat halaman 2. Nah, amati gambar tersebut. Coba kalian lihat, di situ ada resik mesin cuci, kapasitas 10 kg. Lalu di bawahnya coba perhatikan, program dapat diatur sesuai kebutuhan, lalu mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, dan yang terakhir yaitu tabung stainless steel. Nah, apakah sudah mengamatinya?
Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Perhatikan ya, dan jawab dengan lantang. Pertanyaan yang pertama. Apakah kalian tahu itu gambar apa? Ya, pintar sekali. Itu adalah iklan. Nah, kalian pernah tidak melihat iklan yang seperti itu atau yang lainnya? Nah, sering sekali ya. Nah, coba Ibu tanya, di mana kalian membaca iklan tersebut? Atau jenis iklan yang lainnya? Nah, banyak ya yang kalian sering jumpai ketika kalian menonton TV. Sering sekali banyak iklan saat film atau hal yang kalian tonton di TV itu jeda, akan digantikan oleh iklan sesaat. Nah, lalu apa saja sih bentuk iklan, atau bentuk iklan hanya kalian lihat seperti di buku saja dalam media cetak? Ya, pintar sekali. Nah, iklan ada banyak ya jenisnya seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada di media online seperti di internet, di YouTube, dan yang lainnya. Ada di TV, lalu ada di mana lagi selain yang tadi disebutkan? Ya, kalian sering menjumpai di pinggir jalan, seperti pada spanduk atau yang lainnya. Kalian sering ya melihat iklan. Nah, setelah tadi kalian menyebutkan di mana saja melihat iklannya atau bentuk apa saja iklannya, apakah ada yang ingin mengutarakan apa itu iklan? Ya, pintar ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi itu jenis-jenis iklannya. Dan yang teman kalian sebutkan itu pintar sekali ya. Jadi, iklan itu suatu cara atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuannya untuk memberitahukan orang lain atau masyarakat atau halayak ramai apa saja yang kita tawarkan, baik itu barang yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan, agar mereka itu tertarik atau menarik konsumen agar mau mencoba atau menggunakan jasa dan barang yang kita tawarkan. Pintar sekali, sudah mengerti sampai sini mengenai iklan? Nah, sebelum melanjutkan, jika tadi kalian melihat iklan di media cetak, apa yang tertulis atau apa yang ditonjolkan dalam iklan tersebut? Ya, tentu jelas ya, nama iklan atau nama produk jasa yang ditawarkannya. Baik itu tadi contohnya mesin cuci, ataupun jasa yang ditawarkan seperti menjahit, atau seperti mencuci motor, itu salah satu jasa. Nah, yang ditonjolkan itu tentu kelebihannya. Contohnya seperti tadi mesin cuci, yaitu bahan yang digunakan stainless steel. Nah, kalian tahu stainless steel itu apa? Stainless steel itu salah satu bahan yang ada di elektronik atau alat dapur yang tidak mudah berkarat, seperti ada pada pisau atau ada pada mesin cuci. Nah, itu salah satunya. Nah, apakah di iklan tadi ada kata yang kalian tidak mengerti atau kalian pahami? Ya, ada itu kapasitas 10 kg. Kapasitas itu yaitu merupakan daya tampung. Daya tampung yang dapat mesin cuci tersebut tampung, yaitu sebesar 10 kg. Tentunya tidak semua sama ya, baik itu mesin cuci ataupun barang yang ditawarkan lainnya. Mereka memiliki keunggulannya masing-masing dan kapasitasnya masing-masing sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjualnya agar menarik konsumen di masyarakat ramai. Nah, pintar ya, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri apa itu iklan dan kelebihan serta jenis-jenis iklannya. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya,
Baik, jika tidak ada, kalian sudah mengerti ya. Tentu yang ditonjolkan iklan seperti tadi teman kalian jabarkan, yaitu kelebihan iklan. Apakah kalian pernah mendengar atau melihat iklan lebih menonjolkan kekurangannya? Tentu tidak ada ya. Jika salah satu pebisnis ataupun yang mempunyai barang dan jasa yang ingin ditawarkan menonjolkan kekurangannya, tentu hal ini konsumen tidak akan tertarik, karena tentu yang menarik konsumen yaitu yang pertama dari kebutuhannya, apakah konsumen itu membutuhkan barang tersebut atau tidak. Nah, juga yang terakhir, yang kedua, yaitu kelebihannya. Kelebihannya akan sebagai faktor utama yang menarik konsumen agar ia mau membeli atau menggunakan jasa yang kalian tawarkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar ke materi yang kedua. Apakah ada yang tahu kita belajar mengenai apa? Ya, pintar sekali. Kali ini kita akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nah, sebelum itu, apakah ada dari kalian yang ingin membacakan teks narasi yang ada pada buku kalian? Boleh ya, Ibu minta tolong untuk dibacakan. Nah, setelah tadi kalian membaca teks yang ada pada buku siswa, sekarang di depan meja, Ibu menyediakan 3 air, ada gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Coba kalian perhatikan, gelas 1 ini yaitu air biasa, gelas 2 ini garam, akan Ibu campurkan, lalu diaduk. Nah, setelah itu ada gelas 3. Nah, ini adalah minyak. Kita masukkan. Nah, coba kalian amati antara gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Kalian harus jeli ya matanya mengamati ini. Apakah sudah mengamatinya? Nah, dari ketiga gelas yang Ibu tunjukkan tadi, apakah kalian melihat perbedaan dari masing-masing gelas tersebut? Nah, coba manakah atau nomor berapakah gelas yang termasuk ke dalam zat tunggal? Apakah ada yang tahu? Aku perlihatkan lagi ya. Seperti ini. Nah, ya, gelas nomor 1. Nah, mengapa gelas nomor 1 termasuk ke dalam zat tunggal? Apakah ada yang tahu? Agar kalian yakin, coba Ibu bandingkan antara gelas 1 dan gelas nomor 2. Coba perhatikan baik-baik. Apakah nampak perbedaannya? Ya, gelas 1 lebih jernih. Gelas 2 itu walaupun seperti air biasa tetapi keruh sedikit. Nah, apakah ada yang tahu gelas 1 itu mengapa termasuk ke dalam zat tunggal? Ya, pintar sekali, karena di dalam gelas air pada nomor 1 ini yaitu zat tunggal, dikarenakan kalian pintar ya, karena ia tidak tercampur dengan zat tunggal lainnya atau murni. Nah, apakah ada yang lebih tahu lagi? Seperti apa atau apa itu pengertian dari zat tunggal? Menggunakan bahasa sendiri ya, tidak usah takut salah karena kita belajar bersama-sama. Ya, pintar sekali. Nah, setelah itu, lalu benda apa saja yang kalian tahu
yang termasuk ke dalam zat tunggal. Ya, pintar sekali. Selain tadi air. Nah, air belum tercampur apapun. Belum tercampur garam, belum tercampur yang lainnya. Murni air. Nah, itu salah satu contoh dari zat tunggal. Lalu selanjutnya ini terdapat emas. Emas 24 karat. Nah, mengapa 24 karat? Karena emas 24 karat itu batas maksimal emas. Nah, semakin tinggi emas atau 24 karat ini, maka emas tersebut dapat dikatakan sebagai zat tunggal atau belum tercampur apapun. Nah, murni emas ya. Nah, selain itu, kalian nanti identifikasi sendiri apa saja benda di lingkungan kalian yang termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, selanjutnya tersisa tadi ada gelas nomor 2 dan gelas nomor 3. Nah, coba lihat. Tadi ya, perhatikan baik-baik. Kita aduk. Nah, masih sama. Apakah ada yang tahu perbedaannya apa atau mereka termasuk ke dalam zat yang mana? Ya, pintar. Zat yang kedua sudah tercampur air dengan garam, yaitu larutan garam berarti. Nah, lalu di gelas yang ketiga yaitu terdapat air dan minyak yang mana walaupun mereka diaduk disatukan, mereka tetap terpisah karena mereka tidak bisa larut keduanya. Setelah kalian menjawab tadi, gelas yang kedua katanya menyatu atau larut, gelas yang ketiga tidak menyatu. Pintar. Nah, dari kedua ini apakah ada yang mau menyimpulkan apa yang terjadi di gelas yang kedua lalu di gelas yang ketiga? Ya, pintar sekali. Gelas yang kedua yaitu larutan air dan garam itu larut, tidak ada zat tunggal yang mengendap, larut ya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu mau diaduk seperti apapun tetap saja tidak tercampur dengan sempurna. Nah, karena zat campuran terdapat ada 2, ada apa saja? Pintar, ada homogen dan heterogen. Nah, termasuk homogen itu gelas nomor berapa? Ada yang tahu? Ya, pintar, gelas nomor 2 dan heterogen gelas nomor 3. Kalian dapat menyimpulkannya sendiri ya. Nah, jadi setelah kalian identifikasi dan setelah kalian menjawab pertanyaan dari Bu Guru tadi, bahwa pintar sekali. Tadi zat tunggal itu yang belum atau murni tidak dicampur dengan zat tunggal lainnya. Lalu zat campuran terdiri dari 2 yang tadi kalian sebutkan, terdapat zat homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen tadi pintar, katanya zat campuran homogen tadi ada yang menjawab yaitu antara zat tunggal lainnya dicampur dan larut dengan sempurna. Lalu ada zat tunggal heterogen. Tadi 2 zat tunggal yang dicampurkan tidak tercampur dengan sempurna. Sangat pintar sekali, berarti di sini kalian sudah tahu, dapat menyimpulkan sendiri apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Pintar sekali. Nah, coba sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian. Silahkan isi tabelnya lalu buat kesimpulan sendiri dari tabel yang telah kalian isi. Kalian tadi sudah pintar, sudah mengerti. Nah, coba lihat apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Baik, jika tidak ada, selamat mengerjakan. Apakah sudah mengerjakan lembar kerjanya? Nah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama di tabel yang pertama tadi, benda yang termasuk ke dalam zat tunggal. Apakah ada yang ingin memaparkan jawabannya? Ya, tadi yang sudah Ibu contohkan ya, ada air, lalu apa lagi? Ada emas 24 karat, lalu apa lagi? Ada garam juga. Nah, mengapa garam tidak termasuk ke dalam zat campuran? Nah,
pintar sekali ya, karena garam itu tidak dicampur apa-apa. Dia terbuat dari air laut yang dimasak hingga menjadi garam, lalu ada proses penjemuran juga. Nah, jadi ia tidak dicampur dengan zat tunggal lainnya ya. Nah, selain itu apalagi? Ada besi, pintar, ada kapur, tulis, lalu ada apa lagi yang kalian tahu? Ya, ada udara. Udara juga termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, sekarang tabel yang kedua, yaitu tabel yang dimana benda termasuk ke dalam zat campuran homogen. Awas jangan sampai terbalik ya antara homogen dan heterogen. Apakah ada yang mau memaparkan benda apa saja yang termasuk ke dalam campuran homogen? Ya, pintar tadi. Larutan garam, yaitu air dengan garam dicampurkan menjadi larut sempurna, berarti termasuk ke dalam homogen. Selanjutnya yaitu ada air gula. Nah, gula juga termasuk zat tunggal ya. Ya, berarti dilarutkan dengan air itu larut dengan sempurna, berarti termasuk ke dalam zat campuran homogen. Selanjutnya terdapat apa lagi? Ada perunggu, pintar. Lalu ada yang menjawab air sirup. Nah, itu tercampur dengan sempurna, pintar sekali. Nah, selanjutnya terdapat yang tabel yang terakhir, yaitu benda termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Nah, heterogen itu ada yang masih ingat? Ya, heterogen itu campuran yang tidak tercampur dengan sempurna. Seperti apa contohnya? Air dengan kopi. Air dengan kopi merupakan salah satu contoh dari zat campuran heterogen. Nah, selanjutnya air dengan tepung, pintar. Nah, terdapat endapan atau zat yang tidak larut di dalamnya. Lalu selanjutnya apa lagi? Ya, pintar, air dengan pasir. Lalu selanjutnya terdapat air dengan deterjen tadi yang keluarga Lani membeli mesin cuci. Nah, itu air yaitu airnya itu zat tunggal, dan deterjennya jika dicampurkan menjadi zat campuran heterogen, pintar sekali. Lalu air sungai. Nah, mengapa air sungai termasuk ke dalam heterogen? Karena air sungai sudah terkontaminasi oleh zat tunggal lainnya di dalam sungai. Pintar sekali ya. Nah, apakah ada yang mau mengutarakan kesimpulan yang kalian buat? Ya, pintar sekali, kalian sudah bisa membuat kesimpulan sendiri dari tabel yang kalian isi. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan yang belum kalian pahami atau ada yang kurang kalian pahami? Baiklah, jika tidak ada. Nah, Ibu memiliki satu soal lagi untuk kalian. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan dengan jujur. Jujur itu lebih baik. Percuma saja nilai kalian besar, tetapi hasil dari mencontek. Silakan kerjakan soalnya. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Nah, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Baik, terima kasih. Jadi, hari ini kalian belajar tentang apa saja? Apakah ada yang ingin mengutarakannya? Ya, pintar sekali. Hari ini kita belajar mengenai iklan. Tadi kalian menyebutkan pintar, iklan itu sebagai ajang suatu promosi atau suatu kegiatan untuk memberitahukan orang lain atau halayak ramai mengenai barang yang kalian tawarkan atau jasa yang kalian tawarkan agar konsumen tertarik untuk menggunakan atau membeli barang yang kita tawarkan. Pintar sekali. Nah, tadi iklan ada berapa jenis? Ada jenis apa saja? Ya, ada yang media cetak, media online, pintar sekali. Lalu kalian belajar tentang apa lagi? Ya, kalian belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu zat murni, tidak tercampur atau apapun. Nah, lalu zat tadi campuran, ada campuran homogen dan heterogen, pintar sekali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada. Nah, di situ terdapat
di halaman selanjutnya. Silakan kalian isi di rumah masing-masing, lalu besok kita bahas bersama-sama ya. Nah, lalu alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah mengikutinya dengan semangat, kalian mengikutinya dengan ikhlas dan sabar. Insya Allah materi kali ini akan kalian pahami dan nanti berguna di kemudian hari. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.